Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifatul Habibah dan anggota kelompok saya Neni Dwi Astuti, Desi Fitriana Sari, Agung Hidayat, Nur Faizah Amelia, Regi Berliana, Diana Khairinisa, Devi Wulandari. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang uji T. Ada beberapa uji T, yaitu uji T satu arah, uji T dua arah, uji T dua sampel tak berpasangan, dan yang terakhir adalah uji T dua sampel berpasangan. Langsung saja ke uji T satu arah. Contoh soal, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung memiliki dugaan bahwa rata-rata kemampuan matematis siswa SMP di Kabupaten Karawang lebih dari 75. Kemudian dilakukan penelitian pada 28 siswa di Kabupaten Tulungagung dengan mendata nilai UN matematika siswa tersebut, sehingga diperoleh nilai seperti pada tabel. Nilainya ada 75, 60, 76, 75, 77 dan seterusnya itu. Nah, di sini ujilah dugaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung tersebut pada taraf signifikansi 5% dengan mengasumsikan data distribusi normal. Data tersebut tertera pada tabel. Untuk menguji T satu arah bisa menggunakan SPSS atau dengan secara manual. Kami akan membahas secara manual terlebih dahulu. Diketahui HO mu sama dengan 75 dan HA-nya mu kurang dari 75 dan taraf signifikansinya adalah 5%. Nah, langkah untuk menghitung T satu arah adalah menghitung T hitung dan T tabel. Untuk menghitung T hitungnya adalah X sama dengan sigma X1 per N. Sigma X1 nya mendapatkan nilai 2076 dan N adalah siswa yang diuji berjumlah 28, maka 2076 per 28 sama dengan 74,143. Nah, kemudian T tabel gunakan tabel penolong seperti pada slide di PowerPoint ini, maka didapatkan hasil akhir 1407,429. Kemudian menghitung nilai standar deviasi atau bisa disimbolkan sebagai S. S sama dengan akar sigma dalam kurung XI min X angka 2 per N min 1. Hasil dari maka diketahui S sama dengan 7,22. Langkah selanjutnya adalah menghitung T hitung. T hitung bisa dihitung menggunakan T0 sama dengan X min mu 0 per S per akar N. Maka didapatkan nilai min 0,621. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung T tabel. Nilai T tabel dapat dicari pada tabel distribusi.
dengan cara T tabel sama dengan T A banding DB sama dengan T A banding N-1 sama dengan T 0,05 banding 27 sama dengan 1,703. Nah, selanjutnya membandingkan T hitung dengan T tabel. Nilai T hitung tadi diketahui 0,628, sedangkan T tabelnya 1,703. Maka T hitung lebih kecil dari T tabel. Jadi interpretasi dari data tersebut adalah H0 diterima. Rata-rata kemampuan matematika siswa SMP di Kabupaten Tulungagung siswa sama dengan 75. Selanjutnya uji tes satu arah menggunakan SPSS, soalnya ini masih sama dengan yang sebelumnya. Diperoleh jumlah N yang ada di sini adalah 28 siswa dengan mean 74,14, standard deviation-nya 7,220 dan standard error mean-nya 1,364. Lalu pada tabel yang kedua yaitu interpretasinya berdasarkan tabel diperoleh T hitung sama dengan 0,628 kurang dari T tabel sama dengan 1,703 dan nilai sig to toilet sama dengan 0,535 lebih dari 0,05 sehingga di sini HO diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan matematis siswa SMP di Kabupaten Tulungagung sama dengan 75. Selanjutnya akan dijelaskan tentang uji T2 arah. Dengan contoh soal, rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa Tetris Fisika untuk melakukan pendaftaran ulang pada awal semester di UIN 1 Tulungagung pada semester yang lalu sekitar 30 menit. Suatu pendaftaran yang baru dengan memakai komputer yang dilengkapi dengan software yang sedang dicobakan diharapkan dapat mengurangi waktu pendaftaran mahasiswa dibandingkan dengan cara yang lama. Untuk itu, diambil sampel acak sebanyak 20 mahasiswa yang telah mendaftarkan pada semester berikutnya dengan memakai cara pendaftaran yang baru tersebut. Ternyata rata-rata waktu yang diperlukan untuk mendaftarkan adalah sekitar 25 menit dengan simpangan baku 8,5 menit. Apakah Anda percaya dengan tingkat signifikansi 5% rata-rata waktu mendaftar ulang kurang dari 30 menit dengan sistem yang baru? Dengan data yang pertama 17, 18, 19, 21, 21, 24, 24, 25, 16, 22, 22, 22, 22, 18, 18, 18, 19, 20, 20, dan 20. Lalu, untuk pengerjaan secara manual yaitu menggunakan Excel. Yang pertama, untuk menghitung jumlah data yaitu tambahkan seluruh data yaitu 17 ditambah 18 ditambah 19 ditambah 21 ditambah 21 ditambah 24 ditambah 24 ditambah 25 ditambah 16 ditambah 22 ditambah 22 ditambah 22 ditambah 22 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 19 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 dengan hasil 406. Kemudian untuk tabel yang ada di situ itu untuk menghitung standar deviasinya dengan rumus STDEV titik P dengan block range dari data tersebut yaitu C2 sampai dengan C21 dengan menghasilkan standar deviasi yaitu 2,47302 012 2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 2. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu uji T2 arah menggunakan SPSS. Untuk langkah yang pertama, kita membuka aplikasi SPSS, kemudian klik variabel view. Untuk baris pertama, pada kolom name isikan mahasiswa yang mendaftar ulang. Kolom desimal ganti 0, kolom measure ganti nominal. Untuk baris kedua, pada kolom name isikan waktu. Kolom desimal ganti 0, kolom measure ganti ke ordinal. Kemudian kita isi data pada data view. Data waktu yang kita tulis tadi di soal kita masukkan di sini. Kemudian kalau sudah diisi, kita pilih analisis, compare mean, one sample t-test, kemudian masukkan waktu ke tes variabel S. Kemudian pada tes foul kita isikan 30 karena tadi waktu kita adalah 30 menit. Kemudian klik option, pastikan confidence interval yaitu 95% karena taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Kemudian kita klik OK. Hasilnya seperti di PPT ini, yaitu one sample statistik interpretasi. Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah waktu yang dibutuhkan mahasiswa Tadris Fisika yang digunakan adalah 30 menit. Nilai rata-ratanya adalah 20,30 dengan standar deviasi 2,473. Hasil ini menunjukkan bahwa penyelesaian secara manual dengan SPSS mendapatkan hasil yang sama. Kemudian bawahnya ada one sample test. Interpretasi berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai T hitung sama dengan min 17,54 lebih besar T tabel sama dengan 2,094 dan nilai sig 2 min Thailand sama dengan 0,00 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak. Dengan demikian rata-rata waktu yang dibutuhkan lebih singkat daripada cara yang lama. Selanjutnya uji T tak berpasangan. Nah, soalnya untuk mengetahui hasil belajar siswa terhadap materi fisika alat optik diambil dua kelompok. Kelompok pertama melakukan pembelajaran menggunakan model air dan kelompok kedua melakukan pembelajaran menggunakan model problem-based learning. Diambil sampel secara acak untuk masing-masing model pembelajaran 10 siswa. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Diperoleh skor hasil belajar siswa sebagai berikut. Terdapat pada tabel seperti contoh di PPT. HO hasil belajar diketahui HO hasil belajar siswa dengan model PBL kurang dari sama dengan siswa yang belajar dengan model air. HA sama dengan hasil belajar siswa dengan model PBL lebih tinggi daripada siswa yang belajar dengan model air. Selanjutnya, hitungan uji T tak berpasangan dengan hasil secara manual. Nah, di sebelah kanan saya terdapat ada tabel penolong yang tertera pada PPT tersebut. Nah, di sebelah kanan ada hitungan secara manual yang pada kertas gambar tersebut. Bisa dilihat.
Kemudian uji T2 sampel tak berpasangan menggunakan SPSS. Pada tabel grup statistik diperoleh nilai rata-rata siswa yang menggunakan model PBL sebesar 73,60 dan nilai rata-rata siswa yang menggunakan model R sebesar 61,80. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa yang belajar menggunakan model PBL memiliki hasil belajar lebih tinggi daripada siswa yang belajar menggunakan model R. Tabel selanjutnya yaitu Independent Sample Test dengan harga statistik F sama dengan 0,952 dan angka sig atau p-value sebesar 0,342 yang artinya lebih besar dari taraf signifikasi 0,05 sehingga varian populasi kedua kelompok homogen. Kemudian diperoleh harga T sama dengan 4,213 dan angka sig-to-tail sebesar 0,001 yang artinya kurang dari taraf signifikasi 0,05 sehingga HO ditolak. Berdasarkan tabel Independent Sample Test diperoleh kesimpulan bahwa siswa yang belajar menggunakan model PBL memiliki hasil belajar lebih tinggi daripada siswa yang belajar menggunakan model R sehingga HA diterima. Selanjutnya adalah uji T2 sampel berpasangan. Oke, saat ini saya akan menjelaskan tentang uji T2 sampel berpasangan. Dengan contoh soal, sebuah penelitian memiliki tujuan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai yang diperoleh siswa untuk menyelesaikan soal HOTS sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Karena itu, peneliti mengambil sampel acak terhadap 10 orang siswa. Berikut ini adalah nilai yang diperoleh seorang siswa saat mengerjakan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Disajikan dalam data berikut dengan besar A sama dengan 0,5. Sebelum pelatihan nilainya yaitu 50, 60, 70, 80, 80, 70, 50, 70, 90, dan yang terakhir 70. Lalu untuk sesudah pelatihan nilainya adalah 60, 80, 70, 100, 90, 70, 60, 70, 90, dan 80. Hasil uji manual menggunakan Excel uji T2 sampel berpasangan berdasarkan soal yang telah dijelaskan, yaitu pertama-tama dalam uji manual menggunakan Excel kita masukkan data sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Selanjutnya mencari selisih antara sesudah dan sebelum pelatihan. Ketika sudah menemukan nilai selisih, kita kuadratkan hasil dari pengurangan nilai selisih sebelum dan sesudah tersebut. Untuk mencari nilai T, maka harus mencari nilai N. Kita ketahui N di sini sama dengan 10. Jadi 10 min 1 sama dengan 9. Diperoleh N sama dengan 9. Selanjutnya menjumlahkan nilai selisih dan mengkuadratkan jumlah nilai selisih sehingga diperoleh 6400. Untuk mencari nilai S sendiri dengan menggunakan rumus Excel yaitu sama dengan SHRT dalam kurung 1 per N min 1 tutup kurung dikali jumlah D kuadrat dikurangi kuadrat jumlah D kuadrat dibagi 10, maka memperoleh hasil 7,88106. Dari sini kita dapat menghitung nilai T dengan rumus Excel sama dengan jumlah selisih dibagi N dibagi S dibagi SHRT dalam kurung 10. Maka diperoleh hasil dari T yaitu min 0,32071. Pengujian T2 sampel berpasangan
Caranya yang pertama yaitu dengan membuat hipotesis dalam bentuk kalimat, di mana H0 menyatakan tidak ada perbedaan nilai rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan. Lalu untuk HA ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Lalu untuk langkah yang kedua yaitu membuat hipotesis dalam bentuk statistik, di mana H0 dibanding μ1 sama dengan μ2 dan HA dibanding μ1 tidak sama dengan μ2. Lalu langkah yang ketiga yaitu menentukan taraf signifikasi. Sudah diketahui pada soal tadi bahwa taraf signifikasi atau A atau alfa adalah 0,05. Lalu yang keempat menentukan uji statistik yang digunakan. Untuk uji statistik yang digunakan di sini adalah Paired Sample T-Test karena data yang diperoleh berupa data interval dan data kurang dari 30. Langkah yang kelima yaitu membuat kaidah pengujian. Jika min T tabel kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 akan diterima. Lalu jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Kemudian langkah yang keenam menghitung nilai T tabel dan T hitung. Yang pertama, kita akan menghitung nilai rata-rata sampel sebelum perlakuan dengan rumus sigma X per N, sehingga diperoleh hasil yaitu 69. Lalu yang berikutnya menghitung rata-rata setelah perlakuan disimbolkan dengan Y bar. Rumusnya sama, sigma Y per N, di mana diperoleh hasil yaitu 77. Nah, pada langkah ke-6 ini kita juga akan membuat tabel penolong untuk mempermudah perhitungan di langkah-langkah yang berikutnya. Setelah membuat tabel penolong, kita akan menghitung nilai variansi sebelum dan sesudah perlakuan, di mana diperoleh nilai variansi sebelum perlakuan adalah 165,5 dan sesudah perlakuannya adalah 178,9. Jika sudah diperoleh data nilai variansi, kita lanjutkan untuk menghitung nilai standar deviasi sesudah ataupun sebelum perlakuan, di mana nilai standar deviasi sebelum perlakuan merupakan akar dari nilai variansi sebelum perlakuan yang diperoleh nilai 12,86. Sedangkan untuk nilai standar deviasi setelah perlakuan adalah 13,37. Lalu dilanjutkan untuk menghitung koefisien korelasi atau R, di mana rumus R sama dengan N dikali dengan sigma XY minus sigma X dikali sigma Y per akar buka kurung N buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung minus buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat tutup kurung, lalu dikali dengan buka kurung N buka kurung sigma Y kuadrat tutup kurung minus buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat, sehingga diperoleh nilai akhir yaitu 0,82. Berikutnya kita akan menghitung nilai T hitung. Dengan rumus yang sudah tertera tersebut, diperoleh nilai T hitung adalah minus 1,27. Sedangkan kita akan menghitung nilai untuk T tabel. Dalam kasus ini adalah uji dua arah, sehingga T tabel sama dengan T buka kurung alfa per 2 dB, dan diperoleh nilai dari T tabel sama dengan 2,262. Lalu langkah yang ketujuh, kita akan membandingkan T hitung dengan T tabel.
Karena T hitung sama dengan minus 1,27 lebih besar daripada minus T tabel, yaitu minus 2,262, maka H0 pun ditolak. Lalu untuk langkah yang ke-8, yaitu yang terakhir, membuat kesimpulan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan nilai rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan hasil uji menggunakan aplikasi SPSS. Setelah memperoleh hasil uji manual dengan menggunakan Excel dan juga menggunakan rumus uji T2 sampel berpasangan, sekarang kita buktikan dengan menggunakan uji SPSS. Yang pertama-tama kita memperoleh hasil paired sample statistik, di mana rata-ratanya sebelum yaitu 69,00 dan rata-rata sesudahnya yaitu 77,00. Dilihat dari rata-ratanya, rata-rata sesudah lebih tinggi daripada rata-rata sebelum. Interpretasinya yaitu dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah sampel sebelum dan sesudah siswa mengikuti tes yaitu sama 10 orang. Nilai rata-rata sebelum perlakuan adalah 69,00 dengan standar deviasi masing-masing 12,867 dan 4,069. Hasil ini menunjukkan bahwa penyelesaian secara manual dan SPSS mendapatkan hasil yang sama. Untuk tabel yang kedua yaitu paired sample correlation. Korelasinya di sini diperoleh 0,820 dengan nilai SIG 0,004. Ini merupakan informasi tentang korelasi sebelum dan sesudah pelatihan, bukan nilai dari T. Korelasi R sama dengan 0,820 mengindikasi bahwa nilai tes yang dilakukan sesudah mengukur pelatihan lebih tinggi daripada sebelum mengikuti pelatihan. Interpretasi dari tabel paired sample correlation adalah dari tabel di atas diketahui bahwa koefisien korelasi sebelum dan sesudah pelatihan adalah 0,820. Sedangkan yang terakhir yaitu paired sample test. Di sini adalah tabel T. Rata-ratanya men 8,00 dengan uji T men